Pertamina itu tidak hanya berdampak pada Pertamina saja, tapi akan berdampak pada kepercayaan dunia terhadap pemerintah Republik. Ini harus dijaga. Nah, ketiganya adalah bahwa Pertamina sebenarnya aset bangsa, aset negara. Oleh karena itu saya tidak akan membuka salah kaitannya, tapi hanya akan menyampaikan saran. Bagaimana Pertamina dipulihkan, bagaimana nama baik itu dipulihkan kembali, jeleknya dihilangkan. Soal salah dan benar, udahlah serahkan daripada penegak hukum. Proses hukum berjalan dengan apa adanya, udah biar aja, tidak usah kita campur, tidak usah kita ini. Nah oleh karena itu kami menyarankan agar yang pertama, Pertamina bagaimana membuktikan bahwa kualitas BBM yang diindikasikan itu oplosan itu adalah standar. Buktikan dengan cara apapun, sekarang cara akademis, dengan cara apa, baik dari proses maupun pengolahan dan sebagainya, sampaikan secara rigid. Jadi tidak hanya sekedar bantahan dalam media sosial, tapi secara teknis, secara akademis disampaikan bahwa itu dibuktikan bahwa bahan bakar ataupun yang Petramak itu dianggap oplosan itu ada memenuhi standar, sehingga bahasa oplosan itu hilang. Oplosan itu kan yang dimabuk-mabuk itu pakai minum oplosan itu kan, ini kan bukan, beda ya. Kemudian kedua, Pertamina harus berani melakukan perombakan manajemen atau mereformasi diri secara internal, sehingga merupakan bentuk tanggung jawab moral atas kelalaian perusahaan ini. Ya tidak usah istilah noleh kanan noleh kiri, udah perbaikan secara internal yang cukup memadai sehingga pabrik akan memberikan kepercayaan. Nah kemudian tentunya juga Pertamina menunjukkan proaktif pada penegak hukum, dalam ini kejaksaan, tegaskan kalau tidak ada intervensi dan bantuan apapun Pertamina, dan tegaskan bahwa ini adalah begini. Artinya yang sesuai tadi saya sampaikan bahwa itu adalah standar. Nah, tentunya Komisi 6 atau DPR itu sepakat untuk mendukung agar Pertamina tetap menjadi ikon kita dan nasional. Jangan sampai itu menjadi hilang kepercayaan, dan pemerintah juga akan menjadi kehilangan kepercayaan. Maka perlu dilakukan diskusi ataupun rapat-rapat yang intensif sesuai dengan aturan tata tertib DPR. Bentuknya apa ya? Yang itu apakah itu tertutup ataupun terbuka? Kalau memang tertutup, tapi tuntas. Tidak hanya sebatas sepotong-sepotong. Kalau kita mau menyalahkan ya udahlah, kita serahkan kepada penegak hukum. Kita fokus bagaimana aset bangsa ini, aset rakyat ini itu dipertahankan menjadi bagus kembali, bahkan lebih bagus daripada kemarin-kemarin. Perjalanan telah menunjukkan, tadi disampaikan oleh Pak Muktianam, bahwa dari zaman dulu tidak ada korupsi di Pertamina. Bahkan tadi di bahasanya bahwa itu ada mafia dari sana sampai hari ini. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan apa yang sampaikan itu bisa kita mengerti dan kita jalankan. Tentunya tidak hanya Pertamina, tapi dengan segenap Komisi 6 dan sepakat karena mitra untuk membangun kembali Pertamina jauh lebih baik dari saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mbah Subardi. Selanjutnya Pak Fernando. Purboy, Jawa Tengah ini. Terima kasih Bu Angkia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6, anggota Komisi 6 di RUT Pertamina Persero bersama seluruh jajarannya yang insya Allah dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi Pak Simon atas presentasinya tadi. Persiapan BBM sangat siap sekali kayaknya Pak Simon dan timnya, bahkan siap ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia, dan juga ada inspeksi semua Pak. Dan ada posko-posko di mana-mana. Saya apresiasi setinggi-tingginya Pak atas persiapan ini. Tapi Pak Simon, jangan ini sebuah rencana dan gambar aja Pak. Hari ini Pak, Pertamina kepercayaannya udah hilang dari masyarakat Indonesia Pak. Jadi kami berharap implementasi dari rencana Pak Simon tadi itu
terrealisasi. Sehingga kepercayaan itu akan kembali lagi Pak Simon. Yang kedua Pak, ini tentu sesuatu yang sudah menjadi konsumsi publik Pak Simon. Kasus yang viral di mana-mana nih Pak. Ini kan heboh sekali dan tadi harapan saya seperti sama dengan Gus Mufti. Saya berharap ada penjelasan di sini Pak. Walaupun di rapat ini ada agenda mengenai itu, tapi saya berharap ada penjelasan, tapi tidak ada sama sekali. Jadi saya membuka data-data dari sosial media yang ada Pak Simon. Yang pertama adalah ada 9 tersangka Pak. Ini luar biasa 9 tersangka ini. Dan di-root semua katanya. Di-root semua. Dan ini ada Patraniaga Shipping, Patraniaga, Pertamina Shipping, dan seterusnya. Dan ini kasusnya kasus pengkondisian tender katanya Pak. Kata sosial media nih, karena saya belum ada penjelasan dari Pertamina, katanya pengkondisian tender. Dan ini dilakukan sudah lama Pak katanya. Bahkan dimulai dari zaman Orde Baru, katanya sosial media gitu Pak Simon. Begitu saya dengar itu saya ngeri sekali Pak ini Pak. Ini udah dari zaman Orde Baru sampai sekarang udah puluhan tahun Pak Simon. Kok baru ketahuan sekarang Pak Simon? Ini yang menjadi akhirnya pertanyaan banyak dari konstituen saya Pak. Pak Nando, ini kenapa? Pertamina kok baru ketahuannya sekarang? Ini ribuan triliun terjadi, apa yang terjadi di Pertamina? Baik Bapak Piusar, ntar saya akan tanyakan ke Pertamina. Itu pertanyaan dari konstituen saya Pak Simon. Kenapa baru sekarang? Ini ribuan triliun, ini udah lama pasti. Mungkin Pak Simon baru ya di Pertamina. Tapi yang teman-teman yang lain kan udah lama Pak. Nah ini mohon penjelasannya Pak nanti. Nah yang lebih ngeri lagi, ada sosial media yang bilang ini hanya pergantian pemain Pak Nando katanya gitu. Wah ini lebih ngeri lagi Pak. Pergantian pemain ini maksudnya apa Pak? Jangan sampai ini terulang kembali terus menerus seperti ini, ribuan triliun terus dikorupsiin terus, ini negara kita bisa hancur Pak Simon. Ini mohon perhatian ya Pak. Tapi Pak saya tidak mau membahas mengenai hukum karena ini udah masuk ranah hukum. Saya ingin berkomentar mengenai perspektif dari manajemen Pertamina aja Pak. Karena kan dengan kasus ini pasti kan ada mismanagement dari Pertamina Pak. Karena Pertamina itu kan punya holding. Dan ini kan yang bermain kan di anak perusahaan subholding semua Pak. Nah ini yang saya pertanyakan Pak. Perannya Pak Holding kemana aja Pak selama ini Pak? Ini belum nggak diawasi atau gimana Pak? Ini perlu perhatian khusus Pak. Bisa sampai ribuan triliun kini peran Pak Holding di mana gitu. Ini kan harus diawasi. Dan itu juga harus terdeteksi Pak dari direksi-direksi yang kemarin-kemarin sebelum Pak Simon ini Pak. Tolong ditanya Pak Simon sama direksi-direksi yang kemarin, apalagi komisaris-komisaris yang kerjanya yang gajinya tadi berapa? Miliaran ya Pak Mas Mufti ya. Itu mesti ditanya Pak. Nah terus yang saya juga mau mention Pak mengenai dampaknya Pak. Ini dampaknya luar biasa Pak Pertamina ini. Selain distrust, saya baca juga ada beberapa bank juga yang sudah tidak percaya lagi dengan Pertamina atau dia menghold kerjasamanya dengan Pertamina. Dan dampaknya di lapangan juga pasti kan besar Pak Simon. Walaupun saya baca di media juga kejaksaan tidak akan menyita aset-aset Pertamina, itu bagus. Alhamdulillah itu. Kalau menyita selesai kita Pak. Jadi selanjutnya Pak Simon, para PLT ini yang para direksi PLT yang digantikan nih Pak Simon, ini pastikan mereka bisa bekerja sama dan bekerja baik dan berani Pak melakukan satu hal. Karena the show must go on Pak. Nggak bisa stop gini. Jadi para subholding yang PLT dirut-dirut ini harus bekerja dengan baik terus dan berani melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Jadi pastikan itu Pak Simon. Nah yang terakhir Pak, ini dampaknya ke rakyat Pak. Ini Instagram saya, jujur Pak Simon, di belakangan ini aduh ratusan Pak yang DM ke saya Pak. Masalah Pertamina, ini gimana Komisi 6 gak ada kerjaannya, saya digituin Pak sama konstituen saya. Kok gak diawasin ini Pertamina gimana sih bisa ribuan triliun, saya gitu Pak, bener kalau saya buka Instagram saya tuh, wah cacian maki luar biasa. Itu. Gitu Pak Simon. Jadi mohon perhatiannya Pak, ini konstituen saya ribuan orang ngomong hal yang sama Pak. Ini tanggung jawabnya saya yang tanggung jawab Pak. Kami semua ini kan wakil rakyat Pak, yang berhadapan dengan rakyat ini kami semua. Jadi kami harus mempertanggungjawabkan ini semua ke rakyat Pak. Jadi Pak Simon tolong perhatiannya ini harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai terjadi lagi Pak Simon. Jangan sampai ini hanya pergantian permain Pak. Ini harus benar-benar dituntaskan, kembalikan kepercayaan Pertamina. Karena Pertamina ini kan hebat Pak. Ini kan perusahaan internasional, kebanggaan Indonesia ini Pak. Di internasional nih Pertamina salah satu yang
yang dibanggakan di Indonesia. Jadi jangan sampai ini kepercayaannya di investor hilang, Pak. Dan ini yang terakhir, Pak. Ini mohon izin pimpinan, ini yang terakhir. Ada satu DM yang lucu, Pak, ke saya. Dia bilang gini, Mas Ando, kemarin saya melakukan tes. Ini fakta, Pak. Jadi konstituen saya melakukan tes dengan mobil yang sama, dengan literan yang sama, dia ngisi dari 4 SPBU. Pertama Shell, kedua Vivo, ketiga Pertamina, yang terakhir BP. Yang mana yang stop duluan, mana yang kualitasnya paling bagus, yang mobilnya paling jauh. Hasilnya Pak Simon, yang pertama adalah Shell, yang kedua Vivo, Pertamina ketiga, terakhir BP. Artinya apa Pak Simon? Rakyat kami udah melakukan tes sendiri Pak. Itu artinya kepercayaannya udah hilang sama sekali Pak. Lalu saya sebagai wakilnya mereka, saya harus balasin sama semua. Ini kan konstituen saya, pemilih saya semua Pak. Saya harus jawabin semua ratusan DM. Ya nanti Pertamina ini baik, ini ntar akan perbaiki, ntar saya berhubungan dengan direktur utamanya, akan diperbaiki dan seterusnya. Jadi tolong Pak, apa yang udah saya katakan ke konstituen saya, tolong diperhatikan. Jangan sampai ini terjadi lagi, ini ribuan triliun ini kan duit besar Pak, duit rakyat Pak. Jadi jangan sampai terjadi lagi. Semoga kepemimpinan Pak Simon, kami percaya Bapak ini punya background yang bagus Pak. Saya juga pernah di militer Pak, saya tahu betul gimana orang berdisiplin militer. Jadi insya Allah saya yakin Pak Simon ini bisa memimpin ini dan memperbaiki Pertamina ke depan. Sudah cukup saya dari pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasril Bahar. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 6 yang dirahmati Allah yang kami banggakan. Amin. Pak Simon dan segenap jajaran Board of Direction daripada Pertamina dan juga anak perusahaan yang berhadir. Sebagai umat yang beragama Pak Simon, ya, Pak Simon Aloysius Mantiri, ya, yakin kita bahwa ada siang dan malam. Ya. Kata Mbak Ulan tadi, ada teteh, ada AA, akang, ya. Ada ustadz, ada yang bukan ustadz. Ada kiai dan juga ada yang bukan kiai. Hidup ini berpasang-pasangan Pak. Ya. Kehadiran Pak Simon di Pertamina yang berjalan baru 2 bulan, 3 bulan ya Pak, 3 bulan, ya. 6 bulan ya. Sebagai dirut 3 bulan, ini menggentarkan aras Indonesia Pak. Menggentarkan. Ya. Jadi saya melihat ya, apakah Bapak ahli manajemen saya tidak tahu, ahli strategi saya tidak tahu, teknis tentang perminyakan mungkin saya juga tidak tahu, tapi kehadiran Bapak di Pertamina itu menggentarkan sekali, sehingga terbuka orok-orok yang terjadi selama ini. Kita selama 10 tahun gagal, Komisi 6 gagal, Komisi 7 gagal, Pertamina gagal, juga pemerintah gagal untuk membersihkan Pertamina. 2015 Petral sepakat kita, DPR sepakat kita untuk dibubarkan, diganti dengan ISC. Semua sepakat untuk menyelesaikan apa yang terjadi selama ini di Pertamina. Betul ya Pak? Sepakat kita waktu itu. DPR sangat gentol 2015, itu pemerintahan Jokowi. Dan saya yakin apa yang terjadi hari ini, Petral masih juga bergentayangan di tubuh Pertamina. Bersyukur saya secara pribadi kehadiran Bapak di Pertamina. Gemetar semua. Ya, gemetar semua. Sehingga terbongkar di persoalan-persoalan.
Jadi baru satu yang dikeluarkan, putra bangsa di Pertamina sudah ini puyeng semua. Nah, ini yang saya pikir rasa syukur kita kepada Pak Simon Aloysius Mantiri hari ini. Isu diangkat, ya, oplos blending di tengah-tengah masyarakat, sehingga membentuk opini masyarakat bahwa Pertamina ini jahat. Pertamina ini mengzolim kepada rakyat. Belum tentu saya berada di pihak Pertamina hari ini. Belum tentu Pertamina yang berbuat itu atas nama institusi korporasi Pertamina. Ini perang mafia yang ada di tubuh orang-orang yang bersekitar di Pertamina tadi. Kenapa? Petrol itu belum bubar di Pertamina. Petrol itu belum bubar di Pertamina, sehingga ini dibungkus, ya, siluman-siluman yang bergentayangan. Hadirlah Simon Aloysius Mantiri hari ini di Pertamina. Bergetar dunia. Ini Pak, ya. Semoga cita-cita Jokowi waktu itu 2015, ya, untuk memberangus Petrol, mungkin di tangan Pak Simon ini akan terberangus Petrol itu. Bergetar itu Pertamina. Satu hal itu Pak, ya. Jadi isu yang diangkat di tengah-tengah masyarakat, saya pikir ini harus dijernihkan, ya. Harus dijernihkan, benar gak oplosan itu? Ternyata dianulir kembali oleh kejaksaan, bukan oplosan, blendingan. Nah, blendingan itu apakah menambah ron apa tidak? Kan begitu. Tetapi ya, hanya orang lemigas lah yang akan mempertanggungjawabkan ini. Hanya orang teknis lah akan memperjelas hari ini. Sehingga masyarakat itu jangan lagi mempunyai persepsi bahwa Pertamina itu zalim, tidak. Kita harus jernihkan ini Pak. 270 rakyat Indonesia ini menikmati hasil kerja Pertamina kok. Sekarang isu beredar lagi ketika diisi Pertamina, diisi SPBU Pertamina, lantas jarak 5 kilo, mobilnya mogok. Ternyata hoax. Kan ini yang ini kan. Jadi ada persoalan mafia, ada persoalan perang dagang. Kalau perang dagang nggak usah takut Pak. Semua cinta Pertamina hari ini kok. Nggak ada pilihan lagi kita. Kita cinta Pertamina semua, jangan nggak usah perlu takut. Bapak harus tegah, ya, tegah bahwa yang pegang SPBU, yang pegang migas hari ini kita Pak, ya. Itu satu hal. Yang dua yang perlu kami ingatkan kepada Bapak, ya, nggak perlu takut, ya, kami bersyukur kehadiran Bapak. Tentunya, ya, kita juga meminta kepada Pertamina, minta penjelasan kepada kejaksaan. Benar nggak 193 triliun itu diangkat ke media? Kami nggak yakin Pak. Membuat tafsiran-tafsiran sendiri kan begitu. Kenapa? Kalau itu benar berarti di mana fungsi pengawasan DPR hari ini? Juga kita juga bersalah. Kan begitu Pak. Nah, tolong diminta penjelasan kepada kejaksaan. Ya. Dan yang selanjutnya, ya, bahwa terhadap, ya, tata kelola, ya, tata kelola, saya pikir kita akan uji kemampuan Bapak, ya. Kami mengenal banyak dirut Pertamina, ya, selama kami di sini, ya. Kami ingin uji kemampuan Bapak dan keberanian Bapak, ya, ya, di dalam mengatasi beberapa persoalan-persoalan yang ada di Pertamina itu sendiri, kan gitu.
jangan terlalu ini Pak ya. Saya melihat bahwa beberapa pembentukan subholding ini membuat rantai ini koordinasinya agak ini. Coba Pak, perlu juga evaluasi kan gitu, sehingga satu komando dengan Dirut Pertamina itu sangat penting kan gitu. Itu sangat penting ya, sehingga ketika kita menjernihkan ya, mencabut rambut di dalam sebuah tepung tak berserak ya. Nah ini yang sesungguhnya kita harapkan, kearifan daripada Bapak ya, di dalam melakukan pembersihan demi pembersihan. Dan tentunya ya perlu pengevaluasian di tata kelola tadi ya. Mana yang perlu dipangkas, pangkas habis. Nggak bisa dibinasakan. Itu yang paling penting Pak ya. Jangan terlalu PKU. Jangan ada lagu titipan Syanu, titipan Syanu, nggak penting Pak. Orang lama, nggak penting Pak. Amanah tangan Bapak hari ini. Ini orang lama sekali, orang Syanu, orang Sujangan, segan kita, nggak penting. Di tangan Bapak hari ini. Kami percayakan kepada Bapak untuk menyelesaikan kita semua. Ya. Terima kasih pimpinan. Kalau tepuk tangan itu yang serius gitu loh. Atau sudah lapar semua apa gimana? Enggak serius, enggak. Ini maksudnya tepuk tangan apa enggak gitu. Sudah diulangi lagi. Silakan Pak Rifki. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 6, rekan-rekan anggota Komisi 6. Yang saya hormati Dirut Pertamina beserta jajaran. Pertama saya mau nanya dulu, Pak Dirut, PLT Dirut Pertamina Patraniaga dulunya apa jabatannya sebelumnya? Suami biasa. Saya Direktur Pemasaran Regional. Direktur Pemasaran? Regional. Oh regional. Oh iya. Berarti nggak ikut dalam grup yang orang-orang senang? Saya tidak tahu grup tersebut. Oh iya. Tapi saya senang. Ya terima kasih. Yang pertama saya mengapresiasi sekali Bapak-Bapak sudah mempresentasikan tadi paparannya lengkap. Tapi sayang teman-teman di Komisi 6 tidak begitu membahas paparan ini. Padahal Bapak-Bapak ini menyiapkannya 2 hari 2 malam. Tapi yang dibahas memang yang momen ini sangat ditunggu-tunggu. Sangat ditunggu-tunggu, sudah lama kita pengen ngobrol dengan Pertamina. Ini bukan semata-mata karena kita pengen mengadili Pertamina, tapi karena kita sayang dengan Pertamina. Karena memang awalnya terjadi misleading sebenarnya, yang masalah-masalah oplosan itu. Jadi menyebabkan masyarakat yang marah, yang semakin hari semakin runyem. Nah, kami di sini pengen meminta kejelasan dari Pertamina agar masyarakat ini tidak terus-menerus. Sampai hari ini pun sebenarnya masyarakat masih bertanya-tanya. Dan kami juga tidak ingin adanya penumpang gelap yang menumpangi kasus hari ini, sehingga menggiring masyarakat berbondong-bondong meninggalkan Pertamina yang kita cintai. Itu. Saya pribadi mengapresiasi, dari teman-teman juga sudah mengapresiasi Bapak Dirut berani melakukan konferensi pers, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Namun saya menyayangkan dalam permintaan maaf tersebut belum dapat memberikan kejelasan yang lugas gitu, klarifikasi, penjelasan yang jelas. Juga mengapresiasi Komisaris Utama melakukan konferensi pers bersama Kejaksaan untuk menyampaikan bahwa Pertamax hari ini sesuai RON 92 begitu kan. Cuman itu kan hari ini. Yang jadi pertanyaan adalah
dari tahun 2018 sampai 2023, apakah benar RON Pertamax itu 92? Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat. Bukan hari ini. Kalau hari ini kan ya udah aman semua gitu. Kemarin sampling juga sudah aman, RON-nya 92. Nah, agar kepercayaan masyarakat ini kembali, saya di berbagai kesempatan menyampaikan, saya mendorong Pertamina duduk bersama dengan Dijen Migas, dengan Lemigas dalam hal ini, untuk membuka data-data dari 2018 sampai 2023. Saya yakin kok Pertamax ini sesuai, karena prosedurnya jelas. Keluar dari kilang diperiksa, keluar TBPM diperiksa, masuk ke SPBU diperiksa, bahkan di dispenser pun ada sampling gitu. Jadi saya yakin Pertamina sesuai gitu. Ayo buka-bukaan aja dengan masyarakat agar masyarakat ini kembali kepercayaannya kepada Pertamina. Dan buka data impor, Certificate of Origin kan jelas. RON-nya berapa? Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau di tahun 2018 sampai 2023 Pertamax mutunya sesuai RON 92, terus barang yang diimpor RON 90 ini dikemanakan? Nah kan kasusnya yang kami tangkap adalah korupsinya adalah terkait pencatatan. Belinya RON 90, ditagihkannya ke Pertamina 92, begitu bukan? Benar begitu bukan Pak? Keterangannya seperti itu kan. Nah ini makanya jadi yang jadi pertanyaan, RON 90-nya ini dikemanakan gitu loh. Nah maka untuk ini kami meminta Pertamina agar lebih tegas, lebih terbuka kepada masyarakat. Nah terus saya meminta di Rut Pertamina untuk memperkuat SPI. SPI-nya ini diperkuat. Jadi kayaknya kok hari ini SPI ini agak lemah sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terlalu panjang seperti ini. Terus saya mendorong keterbukaan Pertamina. Nah mungkin ini gebrakan yang bisa dilakukan oleh Pak Simon. Bagaimana Pertamina ini bisa lebih terbuka ke masyarakat. Mungkin berkala melakukan conference atau melakukan pemberitaan. Meskipun Pertamina bukan perusahaan TBK, tapi bisa dilakukan TBK karena TBK-nya masyarakat. Disampaikan kami melakukan impor ini sekian. Mungkin itu bisa dilakukan. Yang terakhir, kami mendorong Pak Dirut untuk bisa melakukan rebranding Pertamina. Mungkin hari ini Pertamina diterjang badai yang sangat besar. Mari kita bersama-sama mengembalikan kepercayaan masyarakat ke Pertamina, bisa melakukan rebranding, mengulang kesuksesan Pertamina di tahun 2006-2009. Waktu itu zaman dirutnya itu almarhum Bapak Ari Sumarno. Melakukan rebranding dengan standarisasi SPBU pada waktu itu, karena mulai masuknya pesaing-pesaing SPBU Pertamina, mulai pasti pas melakukan program pasti pas dan mulai dari nol. Nah ini momentum Pertamina untuk melakukan mulai dari nol. Ini tantangan untuk Bapak Dirut. Pada waktu pertama kita bertemu Pak Dirut, saya sudah sampaikan Pertamina ini ruwet, banyak hal-hal yang macam-macam. Terbukti ini sudah terkuak satu demi satu. Ini kami bahkan konon katanya Pak Ari Sumarno ini hanya menjabat dari 2006-2029 karena orangnya terlalu lurus dan tidak kuat tekanan menjadi Dirut Pertamina. Ini tantangan yang sangat besar buat Pak Dirut. Ayo Pak Dirut, kita perbaiki Pertamina, kita kembalikan kepercayaan Pertamina, masyarakat kepada Pertamina. Kurang lebih itu saja Pak Dirut. Mohon dapat ditindaklanjuti, data-data bisa dibuka, kembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pertamina. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Darmadi, silakan, andalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang terhormat Profesor Anggia, Profesor Eko, Profesor Adi, Profesor Nurdin Halid, dan Profesor Andre, dan teman-teman dari Pertamina dan jajarannya. Perkenalkan Pak, nama saya Darmadi Durianto, Dapil DKI Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Yang pertama Pak, saya apresiasi saat Bapak minta maaf. Saya nonton habis Pak, pidato Bapak. Kemudian Bapak di situ ngomong soal pembenahan. Saya juga senang Pak, gitu. Saya nggak masuk detail hari ini karena sudah banyak tadi kapoksi saya, bos saya itu Pak Mufti Anam sudah nyampaikan detail habis. Tapi sebetulnya ke depan ini yang saya tunggu-tunggu ini, yang Bapak harus jelaskan, itu pembenahannya seperti apa? Kayaknya ini kan sudah menggetarkan tadi kasus Pertamina ini, ya. Menyeret banyak nama, sampai nama saya aja masuk loh Pak, di kotak itu, ya, mencengkram. Pak, 10 tahun di DPR Pak, saya nggak pernah ke kantor Pertamina Pak. Tahu di mana saja lokasinya nggak tahu Pak. Ngajak di luar ketemu aja orang Pertamina nggak pernah Pak. Bisa dicek CCTV. Nggak pernah Pak. Yang saya tahu cuma Tio ini, Pak Tio. Sekper atau apa? Korsek sering di DPR ini ketemu. Jadi tahu-tahu masuk tuh nama Pak. Ya. Ada gambarnya lagi ditaruh. Itu nggak tahu buzzer mana, buzzer Pertamina atau apa itu. Ya. Pakai peci. Hari pertama saya memang sudah ngomong pembentukan panja Pertamina di Kompas Live TV. Kenapa saya ngomong begitu Pak? Supaya Bapak diberi kesempatan untuk kasih keterangan sebenar-benarnya di DPR ini. Mari kita berantas. Gitu. Nah sampai sekarang saya nggak tahu sebetulnya strategi pembenahannya Bapak itu apa. Pembaharuan kah? Recycle kah? Ganti pemain kah? Itu nggak ada Pak. Saya percaya Pak Simon Pak, orangnya baik. Simon tuh artinya suka mendengarkan. Ya, betul kan? Aloysius itu orang yang suka peduli dan kasih sayang. Simon Aloysius jelas pendengar yang penuh kasih sayang. Jadi orangnya saya yakin dari nurani dan naluri saya bahwa Bapak ini orang benar. Gitu. Tapi yang saya tunggu ini sekarang langkah pembenahan. Saya nggak bisa nyalain Bapak. Karena Bapak baru masuk jadi dirut. Tapi gebrakan Bapak ini ditunggu Pak. Saya waktu pertama saya udah ngomong, Bapak masuk sarang mafia. Dulu setiap kali RDP Laker selalu saya serang tuh Riva soal mafia gas. Saya pertanyakan itu Pak, di dalamnya mafia gas. Ini Pak Ega ini. Ini penguasa gas. LPG 3 kilo. Khusus itu. Nah, saya selalu kritik Pak Riva. Maka hari pertama saya udah ngomong, Pak, ini ruwet nih Pertamina. Betul ruwet ini. Banyak mafianya di dalam. Betul banyak mafianya di dalam. Dan akhirnya terbongkar kan sekarang. Pak. Nah ini tugas Bapak. Saya tunggu strategi pembenahannya Bapak. Apa strateginya? Ini yang belum Bapak paparkan ke kami. Nanti Bapak paparkan. Seperti apa sih? Apa Bapak hanya ganti pemain? Bersih-bersih, beres-beres. Ini yang kita tunggu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya minta Bapak memperhatikan minimal catatan komisaris utama.
yang lama, yang viral, yang puluhan juta orang nonton, temannya Pak Andre. Itu temannya Pak Andre, Pak. Komut lama itu. Ya. Tapi sering makan malam ada tadi ya. Ya. Jadi banyak catatan situ yang saya yakin banyak kebenarannya di sana. Pertama, beliau menyebut tentang e-katalog. Apakah betul internal direksi Pertamina ini nggak mau menerapkan e-katalog RKPP ini? Yang tadi disindir Pak Mufti. Di catatan pertama, catatan kedua, apakah betul banyak orang Petral masih di dalam? Bapak mau beresin apa enggak? Orang-orang Petral ini yang mafia dulu ini mau diberesin enggak? Begitu. Atau setengah hati Bapak nggak bisa beresin? Buktinya kemarin Petral bubar, orangnya jadi dirut tuh. Pertamina Patraniaga. Nah ini masih ada nggak orang-orangnya? Saya dapat info dari orang dalam bahwa ada masih orang-orang Petral dulu di situ. Masih mau nggak Bapak beresin itu? Saya yakin Pak, ini nggak sebetulnya nggak berhenti di sini. Dugaan saya di atasnya masih ada. Dugaan saya nih, saya udah nangkep tuh. Ya di atasnya masih ada itu. Oh sekpernya udah. Nah ini saya minta, Bapak ini sekarang orang tertinggi di Pertamina. Saya yakin dengan sepenuh hati Bapak bisa beresin. Lulusan Taruna Nusantara. Tegas, tapi peduli dan kasih sayang. Pendengar yang baik, Simon Aloysius, peduli dan kasih sayang. Ya. Wajah Bapak tuh memancarkan banyak kasih sayang, Pak. Saya senang dengan wajah Bapak. Jadi itu. Yang ketiga yang disebut pengadaan aditif, di situ juga ada mafia. Betul nggak ini? Melibatkan orang BPK. Ini kan cerita-cerita dari Komut temannya Andre ini, yang harus Bapak klarifikasi ke dalam. Nah itu catatan Pak BTP yang sudah viral kemana-mana. Yang ketiga adalah saya punya 5 poin Pak, mohon jangan dipotong Pak. Soal tuntutan monopoli oleh KPPU, nanti Bapak jawab. Karena non subsidi itu dimonopoli oleh Pertamina, ya, melanggar pasal 17 Undang-Undang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ini lagi jalan nih selidik. Apakah betul Pak? Bapak jual dengan margin super normal profit, excessive profit 10 kali lipat. Non subsidi. Nanti Bapak jelaskan, itu menjadi isu. Yang keempat Pak, ada aspirasi dari konstituen yang melakukan pelaku industri, yang merupakan pelaku industri Pak. Ini udah sering juga saya lakukan, ya, bahwa kemarin harga gas industri itu kan naik Pak, dari 6,5 menjadi 7 US dollar, ya. Tetapi itu Januari sampai Maret ini kuotanya hanya 40-50% kan Pak, selebihnya dikenain surcharge. Berapa Pak? PGN itu 16,77 US Pak. Ini sangat memberatkan pelaku industri Pak. Nah, ada aspirasi dari mereka agar industri ini nggak mati. Industri ini kan setengah mati sekarang ini, Pak. Ditambah lagi beban kayak gini, tambah habis Pak. Nah, kenapa bisa begitu Pak? Padahal supply Bapak, stok Bapak mungkin banyak. Ya, kuotanya hanya 50% yang HGBT itu Pak. Di atas itu kena surcharge 16,77. Benar nggak Pak? Benar nggak Pak? PGN. Nggak ada besok. Ya nggak apa-apa, saya sampaikan di rootnya biar tahu gitu. Saya yakin benar Pak, dari industri Pak yang ngomong ditagihnya udah 16,77 Pak. Tagihannya ada Pak.
Wah, ini mau apa ini? Nah, ini saya minta dijawab dan investigasi, Pak. Ya. Yang kelima, keuangan. Ini pendapatannya memang stagnan, Pak. Betul ya, Pak ya? Tapi bagaimana dengan labanya, Pak? Saya lihat, saya hanya dapat data dari media sampai Oktober 2024. Itu labanya 42,35 triliun dari media. Laba 2023 Bapak sekitar 76 triliun. Kelihatan labanya nggak sampai seperti tahun lalu. Nah, ini mohon Bapak jelaskan, Pak. Ya. Dan saya lihat ada penarikan utang selama 2023, karena saya nggak pegang data 2024. Ya, ada kenaikan sekitar 15 triliun utang jangka pendek. Untuk apa sih Pak? Bapak nama utang jangka pendek? Di satu sisi, kas Bapak itu 300 triliun, Pak. Kas on hand Bapak 300 triliun. Tapi kenapa ada terjadi lonjakan hutang jangka pendek? Mohon nanti Pak Simon jelaskan. Untuk apa ini? Ya. Nah, itu saya pikir yang kelima. Ya. Oh ya, cukup. Terima kasih, Bu Pimpinan. Sesuai janji, saya suka sekali karena menepati janji. Tunggu tanggal mainnya. Lagi terus. Silakan Pak Asep. Iya. No. Ya, atur nuhun pimpinan, atur nuhun Teh Rike semuanya, Bapak Ibu dari Pak Dirut Pertamina beserta para jajaran Sapholding. Pertama-tama, ini Komisi 6 ini bukan ikut-ikutan Pak Dirut. Jadi tupoksinya kan jelas. Kalau 12 bicara soal produk, makanya datang ke SPBU, meskipun tempusnya sudah kelewat. Ya sebenarnya kan 2012-2003 mereka datang hari ini, jadi mungkin tidak ada masalah. Kejaksaan Agung sudah di Komisi 3. Nah, concern kita adalah pada soal tata kelola, yang itu menjadi isu sebetulnya. Kenapa kemudian bisa terjadi dan berdampak pada, ya terus terang tadi seperti kata Marcel Bahar, itu jadi kena sebetulnya Pak. Karena kerap kali kita diskusi, kita RDP, kita FGD, ini kan soal bagaimana tata kelola itu menjadi baik. Nah, jadi yang ini yang kita highlight. Barangkali penting betul kata Prof. Nurmadi, harapan besar itu di pundak Pak Simon tuh. Yang tanda kutip sebagai orang baru misalkan gitu. Yang kita harapkan bersih dan lulusan TN kira begitu Pak. Ini saya kira penting. Nah, yang kedua Pak, ini kita sharing saja. Dalam satu kesempatan ke belakang, waktu Pak Menteri BUMN di sini, cerita soal efisiensi. Dan saya tanya langsung, Bapak bicara efisiensi termenggap-menggap. Pertanyaan saya adalah, ada tidak efisiensi di BUMN? Gak lama meledak Pak kasus ini. Ya kan, kaget kita. Kita bicara efisiensi, meledak kasus ini Pak. Nah, Bapak asal tahu aja, ini Komisi 6 ini, BUMN, Koperasi, KPPU, itu total jenderal Pak, anggarannya itu di jumlah jambleh nih Pak, cuma 2,7 triliun. Semua mitra. Bandingkan dengan kalau betul statement kejaksaan itu per tahun kerjaan sindikat itu sampai 100 sekian triliun. Bapak tahu Badan Perlindungan Konsumen kita BPKN, Pak Mufti yang ribut itu kemarin, siap menampung seluruh pengaduan di masyarakat. Anggarannya berapa Pak? Setahun. Karena akibat efisiensi ini 8,9 miliar. Mungkin 2 bulan gaji Bapak tuh, setahun kerja itu. Buat ngurusin 100 juta warga Indonesia. Nah, bandingkan lagi-lagi dengan soal betapa jahatnya mereka itu, yang 150 sekian triliun kalau benar itu mereka korup di situ. Ini Pak Kursen kita. Ini kenapa? Tata kelola.
Ini kenapa? Kata tingkat senior, banyak sindikat, ada organized crime di sana Pak. Ada kejahatan terorganisir, mereka melakukan perbuatan jahat, yang itu kemudian saya kurang tahu nih, ini kan juga fungsi tadi kata Pak Rifki, fungsi pengawasannya seperti apa? Bagaimana mungkin mereka bisa bertahun-tahun melakukan begitu tanpa ada kemudian kontrol sama sekali atau tidak ada tercium sama sekali sampai meledak oleh kejaksaan. Jadi Pak Simon, barangkali ini harus jadi isu. Tadinya saya pikir sederhana Pak. Teman-teman ketika komplain, Pak kok nggak ada sih cerita bagaimana Bapak paparkan pembenahan di internal ini? Satu aja Pak. Karena sekarang bulan puasa, direksi kami pesantrenkan semuanya. Nah, gitu. Supaya akhlaknya terrestorasi lagi. Kan soal itu Pak. Karena bukan soal teknis ini. Ini soal paradigmatik loh Pak. Ini bukan soal teknis yang Bapak paparkan itu. Kalau evaluasi, proyeksi kinerja, tapi orangnya ya berubah karakternya Pak. Yang akan diisi mereka semua itu mafia juga. Jadi buat saya bersih-bersih kayak pemain harus Pak, perlu Pak, oleh orang Bapak mungkin yang baik, basisnya meritokrasi. Dia mampu, dia baik, dia proper, dia menguntungkan rakyat, tidak nyolong ke rakyat lagi, tidak nipu rakyat lagi, tidak nyolong ke rakyat lagi, tidak ambil subsidi ke negara, pura-pura jual begitu gitu Pak. Yang begitu, memang harus ganti pemain Pak. Tapi yang baik tadi itu, nah paparkan kepada kami semua. Bahwa ini Petra sudah kami hancurkan, misal begitu gitu ya. Ini upah orang-orangnya. Nah itu yang saya kira penting kita selesai sama-sama agar tata kelola ini jadi benar. Efisiensi Bu sudah kita maksimalkan, kira-kira begitu Pak. Nah soal-soal gitu saya kira penting untuk jadi bahasan. Yang kedua Pak, ini soal impor tadi itu teman-teman juga cerita. Barangkali ini saya agak melebar ya. Gitu. Kemarin saya dengar teman-teman itu ke KS Pak, Krakatau Steel. Dalam sejarah yang saya baca Pak, salah satu kebangkitan Amerika itu karena bajaknya waktu itu ketika mereka bangun meningkat. Jadi industri baja itu betul-betul jadi mother of industry Pak. Kita dihancurkan. Kenapa? Impor. Iya Pak. Nah ini Pertamina nih nggak beli nih Pak produk kita nih, beli impor juga mentahnya gitu. Ini jangan semua sama dong judulnya nih. Gula impor, bawang putih impor, kayu pun impor, baja impor itu. Saya kira ini saya berpikir malah jangan-jangan memang juga ada desain soal importasi ini gitu loh kan Pak. TPT Pak yang itu kemudian tekstil itu impor semua Pak. Hancur kita semua. Serite korbannya jelas itu. Nah saya kira jadi ikut-ikutan juga apalagi pada industri yang strategis seperti ini. Yang terakhir Pak, barangkali ini penting soal tadi cerita implementasi subsidi tepat sasaran Pak. Saya ingin coba sedikit menanyakan progres perkara kasus yang Nozzle sama Telkom itu Pak. 3,6 T kalau tidak salah, Pertamina nombokin tuh. Gara-gara proyek Nozzle itu gagal. Atas nama sinergi dengan BUMN, di vendornya oleh Telkom. Kemudian ternyata yang subsidi Pak ya. Ternyata kemudian produk proyeknya gagal sehingga data subsidi tidak dapat itu kalau tidak salah ini ketika menagihkan ke Kemenq mereka tidak mau bayar karena memang problem di pencerapan data penerima subsidi yang tepatnya itu. Nah, saya juga jadi penting Pak soal-soal begitu. Yang terakhir sekali lagi pimpinan Bapak dan Antara baru kita resmikan sama-sama, baru kita lahirkan sama-sama di sini. Mereka belum tumbuh besar sama sekali, tapi mereka sudah dipertanyakan oleh bagaimana apa ini bisa atau tidak, sanggup atau tidak, dan bla 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 bla. Dan Pertamina adalah salah satu penumpang di dalamnya itu. Jadi sudah mengembalikan reputasi Pak, bukan cuma buat Pertamina saja sebetulnya. Citra yang harus dibangun oleh Pertamina juga akan berdampak pada citra yang akan terbangun kepada dan antara ke depan Pak. Ini saya kira penting sekali. Bagaimana kemudian pada akhirnya Pak Simon dan teman-teman yang tersisa masih bersih, soal bersih ini semua itu mampu merecovery, memulihkan, mengembalikan citra ke depan publik yang akan berdampak pada juga yang lainnya, pada pemerintah, pada dan antara sebagai subholding nantinya itu. Barangkali itu pimpinan saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan.
Selanjutnya Pak Hakim. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6, yang saya hormati Pak Simon beserta seluruh jajaran Pertamina yang hadir pada siang menjelang sore ini. Sudah banyak sekali Pak Simon yang disampaikan oleh teman-teman. Saya mungkin akan memulai tahap bertahap sesuai dengan undangan rapat pada siang hari ini Pak, evaluasi dan rencana kerja. Di setiap paparan yang disampaikan oleh Pak Simon ini ada beberapa rencana strategis dari setiap subholding yang akan dilakukan. Akan tetapi Pak, perlu Bapak tambahkan satu poin lagi aja Pak di setiap subholding. Judulnya bersih-bersih. Seperti yang teman-teman dari tadi sudah memberikan dukungan kepada panjenengan Pak. Kapoksi saya Pak Nasril Bahar ini tadi menyampaikan dengan istilah bergetar. Panjenengan datang, Pertamina bergetar Pak. Nah ini mungkin juga jadi salah satu momentum panjenengan sebagai yang memegang nahkoda penuh di Pertamina untuk menjadikan ini sebagai rencana kerja prioritas panjenengan di setiap subholdingnya Pak. Kemudian berlanjut persiapan mudik lebaran tahun 2025. Ada satu poin yang perlu diantisipasi selain tentang stok Pak, itu adalah yang kami khawatirkan amarah publik Pak. Jadi kadang-kadang ini kalau sudah stoknya menipis, sudah antri panjang, datang ke sana, kegalauan keresahan masyarakat terhadap kasus yang terjadi kemarin belum selesai, khawatirnya diluapkan juga di situ nanti. Di sini ketua satgasnya Pak Ega nggih. Ya jenengan Pak, ketua satgas mudik lebaran. Jadi khawatirnya nanti mereka ngersulong gedumelnya Pak, berkeluh kesahnya itu di lokasi Pak. Kan kita nggak tahu. Sudah antri, sudah capek mungkin itu diluapkan. Ini masukan dari kami, Pak Simon, Pak Ega, tentang persiapan mudik. Kemudian saya bergeser berkaitan dengan kasus hukum yang mencuat ke publik untuk Pertamina. Pak Simon dan seluruh jajaran, walaupun memang di undangan rapat komisi ini tidak tercantum berkaitan dengan kasus hukum yang terjadi kemarin Pak, sebenarnya harapan kami di sini menjadi ajang panjenengan untuk memberikan klarifikasi, untuk memberikan kepercayaan kepada publik berkaitan dengan kasus yang terjadi kemarin. Jadi publik saat ini Pak Simon, ini kan masih bertanya-tanya Pak, sebenarnya rentetan kasusnya, kronologi kasusnya itu seperti bagaimana Pak? Sempat muncul meme di Instagram Pak, yang ya kadang-kadang juga sedikit lucu Pak ya. Itu ada gambarnya oknum, kemudian tulisannya Pertamax adalah Pertalite yang nggak ngantri. Jadi ini kan muncul simpang siur Pak. Nah, jadi harapan kami ini di rapat ini menjadi ajang panjenengan bisa memberikan klarifikasi kepada publik. Sebenarnya terjadinya seperti ini karena jujur Pak, sekarang ini posisi dari masyarakat ini serba bingung. Mana nih cerita yang utuh, yang benar nih seperti bagaimana? Mau percaya serta-merta dengan aparat penegak hukum juga terkadang kemarin statementnya berubah. Belum lagi juga muncul berita-berita yang minor tentang oknum-oknum penegak hukum kita. Di satu sisi, dari Pertamina juga belum memberikan klarifikasi yang utuh. Nah, padahal di rapat ini saya berharap itu Pak, dibuka aja sekalian. Oh, rentetan kejadian seperti gini, nggak ada kok yang kemudian kita mundur ke kualitas atau bagaimana. Jadi supaya trust publik seperti yang diharapkan teman-teman tadi itu nggak sampai luntur Pak. Dan saya mengapresiasi panjenengan gagah meminta maaf kepada publik, top Pak, mantap itu. Walaupun jenengan cuma sendirian,
Padahal harapan saya ketika preskon panjenengan minta maaf itu didampingi sama yang lain-lainnya Pak. Itu kemudian berlanjut poin kedua untuk yang masih di kasus hukum Pak. Saya ingin dibuatkan itu Pak, mungkin semacam kajian. Di sini mungkin ada Direktur Manajemen Risiko dan Direktur Keuangannya juga. Jadi kalau misalnya tidak ada kejadian kasus hukum seperti ini, sebenarnya secara revenue itu seperti bagaimana sih? Kemudian COGS keseluruhan itu bisa ditekan sampai dengan apa sih Pak? Jadi proyeksi aja Pak. Oh sebenarnya kalau misalnya tidak ada kejadian seperti ini, kita bisa kok Pak. COGS-nya diturunkan, kemudian pendapatannya bisa ditingkatkan sehingga bisa menghasilkan net income yang luar biasa, store dividen ke negaranya juga lebih besar. Nah, proyeksi-proyeksi seperti itu kalau bisa mungkin juga bisa sebagai motivasi panjenengan untuk melakukan pembersihan di tubuh Pertamina. Kemudian yang sebenarnya masih dibuahnya ini pimpinan. Disingkat ya. Yang terakhir sesuai arahan pimpinan Pak Simon, di salah satu SPBU milik swasta ini kan sudah berani menempelkan sertifikat Euro 5 atau mungkin lembaga-lembaga yang memberikan sertifikat yang independen Pak, atau mungkin bukan milik negara Pak, atau mungkin dari luar Pak. Siapa tahu masukan dari kami ini bisa menjadi pertimbangan untuk bisa menumbuhkan kembali kepercayaan publik kepada Pertamina. Saya rasa itu Pak Simon, walaupun masih banyak poin tapi pimpinan kami yang paling cantik ini sudah saya memberikan kesempatan kepada yang lain, jadi saya sudahi dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim. Selanjutnya Teteh sudah on, silahkan. Udah belum? Belum nih, tunggu bentar. Tuh, kenapa ya? Skip dulu yang lain deh. Oke, yang lain. Baik. Pak Yulisman, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua beserta anggota Komisi 6, yang saya hormati Pak Dirut beserta seluruh jajaran baik holding maupun subholding yang hadir hari ini. Pertama tentu selamat buat Pak Simon sebagai Dirut baru yang telah membuat kejutan-kejutan beberapa waktu memimpin Pertamina. Mudah-mudahan ini pertanda baik supaya Pertamina bisa menjadi BUMN kebanggaan rakyat Indonesia. Baik, Pak Dirut, terkait dengan persiapan Idul Fitri, tadi sudah kami dengarkan paparan, menurut kami sudah cukup bagus. Tinggal mungkin yang perlu diingat, Lebaran insya Allah tanggal 31 Maret ya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan bahwa cuaca masih berada di dalam musim hujan. Artinya tentu faktor cuaca perlu menjadi perhatian karena nanti biasanya akan mengganggu distribusi bahan bakar ataupun minyak itu sendiri ke SPBU maupun ke tempat-tempat masyarakat. Mungkin terkait dengan Idul Fitri itu yang perlu kami ingatkan kepada Pertamina. Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang lagi booming atau menarik, Pak Dirut, ya,
Saya berpikir logo Pertamina ini kan sudah berevolusi dari kuda laut menjadi apa tuh sekarang tuh Pak? Panah ke depannya Pak. Ya, panah ke depan. Mudah-mudahan panahnya tidak menembak rakyat kan gitu Pak. Mudah-mudahan dengan evolusi daripada logo ini benar-benar mencerminkan kinerja yang lebih baik untuk yang akan datang. Itu harapan kami. Terkait dengan oplosan ini Pak Dirut, ini kan sebenarnya Pertamina ini hanya mengurusi industri kimia dasar, ya, hanya refinery, suling menyuling, sedikit campur mencampur, ya, makanya mudah untuk dilakukan oplosan oleh siapa saja. Pertanyaan kami Pak Dirut, kenapa di sebuah BUMN yang sangat besar, yang di situ penuh dengan sumber daya manusia yang baik, pengawasan yang baik, kok ini bisa terjadi? Biasanya ngoplos itu kan industri private atau masyarakat kecil ya, ngoplos pupuk ganti karung, kira-kira seperti itu, yang orangnya mungkin hanya 5-10 orang begitu. Saya yakin Pertamina ini ratusan orang, tapi bisa terjadi begitu. Nah ini mungkin nanti perlu penjelasan Pak, ya, di mana peristiwa itu terjadi, bagaimana, ya, dan apa sebenarnya yang terjadi, supaya ini tidak membingungkan kami. Nah itu Pak. Selanjutnya juga kami ingin meminta jaminan dan kepastian dari Pak Dirut bahwa apa langkah-langkah yang akan dilakukan dalam jangka pendek sehingga kejadian-kejadian ini tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Mungkin saya ingin bertanya sedikit Pak, kira-kira barang oplosannya masih ada apa enggak tuh Pak? Sudah nggak ada lagi ya? Sudah diminum? Iya. Ya itu maksud saya itu Pak. Jadi mohon yakinkan kami bahwa itu tidak akan ada lagi terjadi untuk yang akan datang. Dan kira-kira apa yang akan Bapak lakukan menata manajemen di dalam Pertamina sendiri. Dan yang kedua, yakinkan juga kami dan masyarakat bahwa apa yang hari ini dijual di etalase Pertamina di SPBU itu sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya. Ya, kalau Pertalite ya tentu RON-nya sekian, Pertamax sekian, ya. Jadi mungkin perlu ada langkah-langkah yang strategis sehingga ketika nanti jangan sampai ada masyarakat yang menguji secara sendiri ternyata itu benar adanya dan tidak ada perubahan. Ini akan lebih karam lagi Pak Dirut, ya, karena memang yang diandalkan dari sebuah produk Pertamina itu kan ya memang ya minyak itu dan juga gas dan lain sebagainya. Dan mungkin itu Pak beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Dan mungkin juga Bapak dalam manajemen Bapak perlu juga bersih-bersih, ya. Tadi Pak Profesor sudah bilang kalau Pak Simon kita yakin, saya juga insya Allah yakin, ya. Tapi tentu bersih-bersihnya perlu. Yang kira-kira kotor aja yang dibersihkan Pak. Yang masih bersih silahkan dilanjutkan, ya. Mungkin itu saja. Kalau untuk teknis demikian. Mungkin banyak diskusi yang perlu kita lakukan Pak, karena pasti ada turunan-turunan berikutnya yang harus dibersihkan. Karena itu kan hanya hilirnya Pak, hulunya tentu banyak peristiwa-peristiwa lain yang mungkin nanti bisa kita dalami dalam forum-forum berikutnya. Mungkin itu saja Ibu Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Selanjutnya Pak I Gusti Ngurah Kesuma Kalakan, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Rekan-rekan Komisi 6 yang saya hormati, Pak Dirut beserta jajaran. Dari pemaparan tadi saya masuk ke dua hal. Pertama terkait dengan peningkatan produk hulu. Ini nanti ada korelasi dengan swasembada energi. Yang kedua terkait dengan tata kelola. Untuk yang pertama terkait dengan peningkatan produk hulu yang berkoordinasi dengan swasembada energi Pak, yang proyeksinya 5 tahun lagi ini kita
diharapkan tidak lagi mengimpor minyak gitu. Tapi melihat kondisi existing, keberadaan dari proses produksi yang terjadi di kilang, kedua terkait dengan sumber produksi, kondisi sumur kita, Pak, rasanya kok saya pesimis gitu kalau melihat 5 tahun ke depan ini kita tidak akan mengimpor minyak gitu. Karena kalau kita lihat data, Pak, kalau lifting minyak bumi kita, kalau kita lihat interval data yang saya punya, interval waktu 2017 sampai 2024, itu trennya kan menurun terus, Pak, lifting minyak bumi kita. Dari 800.000 barel per hari sampai turun di bawah 600.000 barel per hari. Kalau APBN kita kan ditetapkan lifting minyak kita sekarang 600.000 barel per hari. Nah, itu dari sisi, kalau tidak dilakukan upaya yang luar biasa, nggak mungkin, Pak, 5 tahun lagi ini kita bisa tidak mengimpor minyak. Yang kedua terkait dengan proses produksi dan sumber minyak gitu. Kalau kita lihat kondisi kilang kita, ada beberapa kilang kita di Indonesia dengan diperkirakan kapasitasnya kan 1,7 juta lebih kapasitasnya. Tapi faktanya dari kilang minyak yang kita dapat hanya mampu memproduksi sekitar 600.000 barel per hari. Nah, ini kan ternyata kilang minyak kita tidak mampu mengolah minyak mentah yang hanya mampu mengolah yang minyak kualifikasinya baik gitu. Sedangkan karakteristik minyak mentah Indonesia ini kan mengangkut muatan sulfur dan ini beratnya lebih berat dari minyak biasa. Nah, ini sangat berbeda kalau negara tetangga kita, Singapura, dengan walaupun dia tidak memiliki sumber cadangan minyak yang besar, tetapi mereka memiliki kilang yang besar, kemudian dengan teknologi yang tinggi mampu mengolah minyak mentah dalam segala jenis, sehingga mendapatkan added value dari minyak mentah itu sendiri. Nah, itu kelemahan kita. Yang terakhir terkait dengan sumber minyak, Pak, tentang sumur-sumur kita. Dari sekian banyak sumur yang dimiliki, yang informasi yang kita dapat hanya berfungsi 40%, Pak, dari produktivitasnya. Dan itu pun sumur itu sudah mulai mengalami penurunan dalam cadangan minyaknya. Nah, ini kira-kira gimana itu, Pak? Kemudian memproyeksikan